Apakah untuk tokoh Suzana mesti harus Luna Maya? Apakah tidak ada alternatif lain dengan mengadakan sayembara untuk memperebutkan kesempatan jadi pemeran tokoh Suzana yang benar-benar tepat dari segi apapun? Beban berat dihadapi malam Jumat Kliwon tidak mudah untuk menstandarkan, apalagi mengungguli kebesaran nama Suzana di masa lalu. Artis legendaris yang namanya harum terukir bertinta emas sekaligus mendapatkan gelar kehormatan tertinggi sebagai Ratu Film Horor Indonesia. Kita selaku masyarakat Indonesia tidak meragukan track record Luna Maya, termasuk artis papan atas. Tiap tahunnya tak pernah absen untuk terlibat membintangi film. Menurut catatan Mbah Google, terhitung sejak 2004 hingga 2014, hanya 3 tahun vakum, lalu bersambung tahun 2017 hingga tahun 2022 sampai tahun 2023. Dan film terakhir yang dibintangi Luna Maya berjudul Suzana Malam Jumat Kliwon, produksi Soraya Entertainment Films, masih bertahan di bioskop berhari-hari. Keterlibatan Luna Maya di film Suzana Malam Jumat Kliwon, mau tak mau harus bekerja keras. Sebelum pengambilan gambar langsung di lokasi syuting, sesuai tanda tangan kontrak, ia diwajibkan mengikuti proses pendalaman tokoh Suzana, mesti benar-benar menghayati, menghidupkan tokoh Suzana dalam hal warna suara, intonasi, ekspresi, sampai ke tingkat suara tawa yang renyah mencekam menyeramkan. Bukan hanya Luna Maya yang melaksanakan tugas berat, para pemeran lainnya pun mendapatkan pemberlakuan yang sama. Yang membedakan hanya harga tinggi dan harga rendah nilai bilangan kontrak, itu saja. Untuk proses meleburkan para tokoh dalam film Suzana Malam Jumat Kliwon memakan waktu berhari-hari, wajib hadir ke kantor film untuk reading. Teori dan praktik penokohan dilakukan demi menyatukan persepsi, interpretasi, sesuai kebutuhan yang diharapkan sutradara untuk memberikan ruh pada cerita Suzana Malam Jumat Kliwon, yang sudah mengalami berkali-kali revisi, untuk mencapai kesempurnaan cerita. Yang paling sulit dihindari bagi Luna Maya, ketika sudah harus turun langsung menghadapi syuting, ia harus rela untuk mengorbankan keaslian wajahnya, dipoles sana-sini, dan dirubah total menjadi perwujudan kecantikan wajah Suzana sang Ratu Film Horor Indonesia, bertai lalat di pipi kanan. Itu pun memakan waktu sampai berjam-jam, sungguh diperlukan ekstra kesabaran. Bahkan penata riasnya pun tidak sembarangan asal pilih, tapi khusus didatangkan dari negara Rusia, 4 penata rias karakter untuk menangani seorang Luna Maya dengan bayaran miliaran pula. Memang sangat mustahil untuk sama persis dengan wajah dan anatomi tubuh Suzana di masa lalu, teramat sulit. Tak satu pun manusia mampu menyamakan ciptaan Tuhan, sekalipun kembar tetap ada perbedaan. Jika kita perhatikan secara cermat, ada perbedaan yang sangat menyolok. Salah satunya yaitu, postur tubuh Luna Maya jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Suzana sang Ratu Film Horor Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah untuk tokoh Suzana mesti harus Luna Maya? Apakah tidak ada alternatif lain dengan mengadakan sayembara untuk memperebutkan kesempatan jadi pemeran tokoh Suzana yang benar-benar tepat dari segi apapun? Sehingga terkesan memberikan kesempatan untuk para generasi penerus, pendatang baru dalam kancah persaingan sehat untuk memperebutkan peran secara bergengsi. Tidak hanya sebatas permasalahan peran Suzana, tapi ada pemeran lain yang juga menjadi gangguan.
Di dalam film Suzana Malam Jumat Kliwon di tahun 1986, selalu melibatkan tokoh punakawan atau komedian, tujuan untuk mencairkan suasana, agar alur cerita film tidak melulu dipenuhi suasana tegang seram mencekam, tapi untuk menggantikan tokoh Hansip Bokir dan Dorman, tak mudah juga. Bokir sudah lama almarhum, sedangkan Dorman Borisman kondisi kesehatannya sudah tidak memungkinkan untuk terjun ke dunia film lagi. Akhirnya, pilih sana pilih sini, terpilihlah Opik Kumis dan Adi Bing Slamet. Terbukti lumayan memuaskan, mereka mampu menghidupkan suasana kelucuan, membuat penonton tertawa lumer. Meskipun ada kejanggalan yang mana agak lari dari tali merah cerita, sedikit buyar, terkesan untuk memberikan tontonan segar malah cerita entah dibawa kemana. Tapi penonton masih bisa diajak kompromi, karena adegan demi adegan ditangani secara serius, sehingga membuat para penonton tetap merasa nyaman, tetap asik menikmati sampai akhir cerita film Suzana Malam Jumat Kliwon. Kondisi perfilman masa dulu dan kini, dirasa sudah tak sama. Apa yang kita saksikan, produser lebih menentukan dalam pemilihan para pemain dibandingkan sutradara. Apakah bukan kekeliruan porsi? Bisa menjadi relatif jawabannya. Wajar saja disebabkan ada alasan lain. Sebagai satu contoh, untuk memproduksi sebuah film seperti Suzana Malam Jumat Kliwon, produser harus berani berspekulasi, mengeluarkan modal bermiliar-miliar rupiah. Kemungkinan besar karena didasari rasa khawatir yang tinggi, bahkan sampai urusan skenario pun dalam penanganan produser. Jangan sampai karena salah perhitungan, film tidak laku dijual, dianggap tidak layak tayang dan tidak mampu menggiring penonton untuk pergi ke bioskop, mengeluarkan uang dari kocek. Walhasil, produser bisa nangis bombay, bukannya untung malah buntung. Setidaknya, apapun alasannya yang terjadi di balik produksi, kita harus mengakui bahwa film Suzana Malam Jumat Kliwon bukan film abal-abal, bukan film kodian, tapi film berstandar berlian, sebuah film berbiaya besar dengan didukung para pemain besar. Semoga diharapkan pula terwujud mimpi besar, menjadi film fenomenal mengulang kejayaan film Suzana Jilid 2 di era global milenial. Salam buat pecinta film horor Indonesia dari Horror Mania Area Channel. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. See you, bye-bye.